Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 dan 8 ingin menyampaikan materi tentang mata kuliah pengembangan media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eri Rahmawati, SPD MPD. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya, untuk perkenalkan nama saya Andika Termaya Distira, bisa dipanggil Dika. Saya dari Prodi PGSD 2020 atau sore. Oke, nama saya Muhammad Yusuf Nurdin. Saya dari Prodi PGSD Sore C. Oke, perkenalkan nama saya Seri Wadi. Saya biasa dipanggil Seri. Terus saya dari Prodi PGSD 2020 C. Selanjutnya yang terakhir, perkenalkan nama saya Ahmad Arda Ingrat, biasa dipanggil AK. Saya dari Prodi PGSD 2020 C atau sore. Oke, selanjutnya di sini kami akan membahas atau mereview materi tentang audio visual. Untuk selanjutnya silakan lanjut ke video kita yang selanjutnya. Next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu yang pertama, kita membahas tentang materi apa tadi? Yaitu audio visual tentang bencana alam. Apa itu bencana alam? Next Mas, silakan diklik. Oke. Bencana alam adalah suatu peristiwa dan yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam bisa juga berarti bencana yang disebabkan oleh gejala alam itu sendiri. Next. Di sini bencana alam. Bagaimana bisa terjadi bencana alam? Yang pertama, terjadi karena alam, yaitu pada saat alam mengalami perubahan yang ekstrim. Terjadilah bencana alam, misalnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Karena ulah manusia. Yang kedua yaitu banyak manusia melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, seperti bencana alam yang karena manusia yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, misalnya membuang rokok pada hutan, terus membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan banjir. Next Mas. Nah di sini ada jenis-jenis bencana alam. Yang pertama yaitu bencana alam geologi. Penyebabnya yaitu faktor dalam bumi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua, bencana alam klimatologi. Penyebabnya yaitu faktor cuaca. Contohnya yaitu banjir, terus badai, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu bencana alam ekstratorial. Penyebabnya yaitu faktor di luar bumi. Misalkan jatuhnya meteor, benda luar angkasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh bencana alam. Contoh yang pertama di sini ada gunung meletus. Gunung meletus adalah aktivitas gunung api yang mengeluarkan material berupa bahan padat, cair, dan gas yang ada di dalam perut bumi ke permukaan bumi. Bahan padat itu berupa batu, kerikil, pasir, dan abu. Dan magma. Magma adalah cairan yang terdapat di dalam inti bumi. Pada saat gunung meletus, magma disemburkan keluar berupa bahan cair, yaitu lahar dan lava. Dan lahar adalah cairan panas yang keluar dari perut bumi pada saat gunung api meletus. Dan ada lava adalah magma serta segala benda yang sudah mencair dan dimuntahkan oleh gunung api dan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya di sini ada tanda-tanda gunung akan meletus. Tanda yang pertama yaitu suhu di sekitar gunung meningkat. Yang kedua, mata air mengering. Yang ketiga, tumbuhan di sekitar gunung layu. Kemudian hewan liar turun ke gunung. Kemudian sering terdengar suara gemuruh. Kemudian selanjutnya di sini adalah contoh dari gunung meletus. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif dari gunung meletus yaitu terjadinya
Pencemaran yang pertama terjadinya pencemaran, yang kedua menimbulkan korban jiwa, yang ketiga menghilangkan harta benda udara karena gunung mengeluarkan debu dan gas beracun. Kemudian ada dampak positifnya. Yang pertama, tanah sekitar gunung menjadi subur. Yang kedua, munculnya mata air. Yang ketiga, munculnya sumber air panas atau geyser. Kemudian yang keempat, batu-batuan yang dimuntahkan gunung dapat menjadi material bangunan. Oke, untuk contoh yang selanjutnya yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah gejala alam yang berupa goncangan pergerakan lapisan kerak bumi secara tiba-tiba yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam bumi. Kekuatan gempa bumi dinyatakan dengan skala Richter, yaitu dengan menggunakan alat pengukur yaitu yang bernama seismograf. Kemudian di sini ada beberapa macam-macam gempa. Yang pertama yaitu gempa tektonik, terjadi karena tabrakan atau pergeseran antara lempeng bumi. Yang kedua yaitu ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa runtuhan terjadi karena adanya runtuhan tanah atau gua. Nah, di sini ada dampak gempa bumi. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan terjadinya tsunami apabila gempa tersebut skala Richternya itu lebih besar. Terus kemudian dapat menyebabkan bangunan runtuh dan rusak parah. Yang selanjutnya dapat mengakibatkan korban jiwa. Oke, selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi terjadi karena gangguan tiba-tiba dari dasar laut berupa yang pertama gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, jatuhnya benda langit ke laut, longsoran di dasar laut. Yaitu Indonesia rawan sekali terjadi akibatnya tsunami karena daerah pertemuan antara tiga lempeng yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Nah, di sini ada tanda-tanda bencananya terjadinya bencana tsunami. Yang pertama yaitu terjadinya gempa atau getaran berpusat di bawah laut. Yang kedua, air laut tiba-tiba menjadi surut. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh ombak besar dan biasanya disertai awan gelap. Nah, faktor penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu gempa di bawah laut. Yang kedua, letusan gunung berapi di bawah laut. Yang ketiga, longsor di bawah laut. Yang keempat ada hantaman meteor yang jatuh ke laut. Kemudian, dampak tsunami. Yang pertama, mengakibatkan kerugian material. Yang kedua, mengakibatkan korban jiwa. Dan yang ketiga, merusak lahan perikanan. Selanjutnya ada banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah genangan air yang mengalir saat sangat deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Banjir bandang adalah banjir yang sangat besar dan berbahaya. Banjir disebut air bah. Ini adalah contoh dari bencana alam berupa banjir. Selanjutnya, Mas. Dampak yang diakibatkan oleh banjir. Ya, dampaknya adalah sudah pasti merendam rumah, jalan, dan memicu tanah longsor, mengganggu aktivitas, menimbulkan masalah kesehatan, dan bahkan lebih-lebih korban jiwa. Bencana alam yang selanjutnya ada angin topan atau angin ribut. Kalau di Upin Ipin namanya angin ribut ya. Apa itu angin topan? Angin topan atau angin ribut adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin topan terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat besar.
mohon maaf, ini adalah contoh dari angin topan tersebut. Selanjutnya bencana alam berupa tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan. Makin curam kemiringan suatu daerah, maka makin besar kemungkinan terjadi tanah longsor. Nah, contohnya seperti di daerah pegunungan. Ini contohnya. Selanjutnya ada badai atau siklus tropis. Badai ialah angin ribut yang berpusat dan bergerak dengan cepat mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Siklon tropis sering muncul di Samudra Hindia dan perairan barat Australia. Negara tetangga yang sering dilanda siklon tropis adalah Filipina. Nah, ini adalah bencana alam yang diakibatkan oleh manusia. Tadi kan ada dua, bencana alam yang disebabkan oleh alam dan bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, ini adalah contohnya. Apa itu kebakaran hutan? Nah, kebakaran hutan bisa terjadi dikarenakan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, ini adalah contoh dari kebakaran hutan. Saya Dina Topiana akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulan tentang bencana alam itu suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi manusia. Bencana alam dapat disebabkan karena faktor alam atau manusia. Contoh bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, badai, angin puting beliung, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.